Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanina Larasati. Perkenalkan, nama saya Nogita Diarista. Saya Yasmin dari 10 MP1 nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai literasi digital untuk energi hijau. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui, perkembangan teknologi digital banyak memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk mencari informasi mengenai energi alternatif ramah lingkungan. Karena penggunaan gas dan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan. Untuk itu, kita perlu mencari energi alternatif apa yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan gas dan listrik. Pada kali ini, kami mencari informasi mengenai menghemat energi gas dalam kehidupan sehari-hari, yakni kami memilih untuk memanfaatkan tempurung kelapa menjadi briket arang. Tujuan proyek kali ini yakni memahami pentingnya hemat energi, mengetahui manfaat energi alternatif, memanfaatkan limbah tempurung kelapa menjadi briket arang, melatih kemampuan literasi digital, memahami keamanan dan etika bermain media sosial, serta membuat kampanye digital yang edukatif. Pada kegiatan kali ini, kami mencari beberapa informasi melalui internet mengenai tempurung kelapa yang menjadi briket arang. Kemudian, kami membandingkan beberapa sumber informasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut menggunakan teknik membaca lateral. Kami menemukan dua sumber informasi. Yang pertama, pemanfaatan tempurung kelapa menjadi briket dari website resmi Desa Banjarrejo, Gunung Kidul. Yang kedua, manfaat arang briket batok kelapa dan keunggulannya dari website Kompasiana. Berikut beberapa aspek yang kami amati. Dari sumber pertama, kami mengambil dari website Pemerintah Desa Gunung Kidul, untuk website kedua dari Kompasiana. Kreativitas dari sumber pertama cukup terpercaya, akan tetapi dari sumber kedua perlu dibandingkan kembali dengan sumber lain. Selanjutnya, refleksi dari pertemuan pertama, kami mendapat dua kesulitan. Yang pertama, kami sulit dalam membedakan sumber terpercaya dan juga sumber hoaks. Yang kedua, banyak informasi yang kurang lengkap, sehingga hal tersebut cukup sulit bagi kami. Selanjutnya, kami mendapati manfaat dari membaca lateral. Yang pertama, membantu mengecek kebenaran informasi. Yang kedua, membuat kami menjadi lebih teliti dan kritis dalam membaca sebuah informasi. Yang ketiga, menghindari adanya berita palsu ataupun hoaks. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil penelitian kami pada pertemuan pertama, yakni informasi mengenai briket tempurung kelapa termasuk fakta karena isi dari kedua sumber saling mendukung dan membahas mengenai manfaat serta penggunaan briket sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Pada slide ke-9, kami menampilkan hasil analisis data penggunaan gas yang telah kami kumpulkan. Dari data tersebut, kami dapat melihat pola penggunaan gas dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gas berbeda-beda, tergantung aktivitas yang dilakukan, seperti memasak, memanaskan makanan, maupun penggunaan lainnya. Melalui analisis ini, kami mengetahui kapan penggunaan gas paling tinggi dan bagaimana cara pengurangan pemborosan energi. Berikutnya adalah tabel penggunaan gas yang berisi data hasil pengamatan kami. Tabel ini menunjukkan jumlah penggunaan gas dalam periode tertentu. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan analisis, penentuan solusi penghematan. Dengan adanya tabel data, dengan informasi menjadi lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Pada slide ke-11, kami melakukan simulasi penghematan penggunaan gas. Kami mencoba membandingkan penggunaan sebelum dan sesudah menerapkan kebiasaan menghemat energi. Contohnya, seperti menggunakan api secukupnya saat memasak, menutup panci agar panas lebih cepat merata,
serta mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan. Dari simulasi itu sendiri, terlihat bahwa kebiasaan sederhana dapat membantu menghemat penggunaan gas. Pada kesimpulan pertemuan 2, berdasarkan kegiatan pada pertemuan 2, kami menyimpulkan bahwa analisis data sangat membantu dalam memahami pola penggunaan gas. Selain itu, simulasi penghematan menunjukkan bahwa penggunaan energi dapat dikurangi dengan cara sederhana namun efektif. Oleh karena itu, kesadaran dalam menggunakan energi secara bijak sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kami membuat desain aplikasi yang bernama CocoFuel. Aplikasi yang bernama CocoFuel ini dirancang sebagai solusi digital untuk membantu penggunaan memantau penggunaan gas dan meningkatkan kesadaran terhadap penghematan energi. Desain aplikasi dibuat dengan tampilan sederhana, menarik, dan mudah digunakan oleh pengguna. Tujuan dibuatnya aplikasi CocoFuel adalah untuk membantu masyarakat mengontrol penggunaan gas secara lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya penghematan energi serta membantu penggunaan membangun kebiasaan penggunaan energi yang lebih hemat dan efektif atau efisien. Target penggunaan aplikasi CocoFuel adalah masyarakat umum, khususnya keluarga, pelajar, maupun individu yang ingin lebih bijak dalam menggunakan energi. Beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi ini antara lain penggunaan gas, informasi tipis penghematan, notifikasi penggunaan, serta edukasi mengenai penggunaan energi yang aman dan efisien. Pada slide terakhir, bagian kami ditampilkan desain UI dan UX pada aplikasi CocoFuel. UI adalah User Interface, merupakan tampilan visual aplikasi, sedangkan UX atau User Experience adalah pengalaman penggunaan saat menggunakan aplikasi, serta membuat desain yang sederhana, mudah dipahami, nyaman digunakan, serta memiliki tampilan yang menarik, agar penggunaan dapat menggunakan aplikasi dengan lebih efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-17 atau LKPD 4 pada pertemuan keempat, yang berjudul yaitu kampanye digital aman dan etis. Pada pertemuan keempat ini, kami membuat kampanye digital tentang pentingnya menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Kampanye ini dibuat melalui Instagram agar mudah dilihat dan dipahami oleh remaja. Selanjutnya yaitu sebelum kita membuat kampanye ini, kami memastikan semua gambar, icon, dan font yang digunakan aman dan tidak melanggar hak cipta. Kami menggunakan aset dari Canva yang boleh digunakan untuk desain edukasi. Selanjutnya yaitu analisis keamanan digital. Dalam penggunaan media sosial ini terdapat beberapa resiko. Yang pertama, seperti akun diretas, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan desain. Oleh karena itu, kita harus menjaga keamanan akun dan data pribadi dengan baik. Selanjutnya, cara mengamankan data. Adapun juga cara mengamankan data dapat dilakukan dengan menggunakan password yang baik, tidak membagikan data pribadi sembarangan, mengatur privasi akun, dan berhati-hati menggunakan medsos. Selanjutnya, pesan utama kampanye digital. Melalui kampanye ini, kami ingin mengajak masyarakat, terutama remaja, agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga keamanan digital, dan tidak mudah percaya pada informasi hoaks. Yang selanjutnya yaitu refleksi project. Dari proyek ini, kami belajar pentingnya mengecek kebenaran, informasi, memahami keamanan digital, menggunakan media digital dengan bijak, serta mengetahui manfaat energi alternatif yang ramah lingkungan.